Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di e-learning SMK PGRI 1 Gresik dengan saya Lutfi Fandi Prasetyo, tentunya di channel Kliptif Nusantara. Untuk selanjutnya, di pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 di bagian 2, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila untuk kelas 12 sekolah menengah kejuruan. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar makna atau pengertian dari hak warga negara dan juga kewajiban warga negara. Pastinya dari makna dan pengertian itu ada perbedaan dengan hak asasi manusia dan juga kewajiban asasi manusia. Ingat, yang kita pelajari sekarang adalah hak warga negara, bukan hak asasi manusia, di mana hak warga negara adalah sesuatu yang harus didapatkan dari setiap manusia karena statusnya sebagai anggota dari sebuah negara. Jadi, hak yang melekat dikarenakan status kewarganegaraan yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Jadi, tak heran hak warga negara di negara satu dengan negara yang lain juga pasti berbeda-beda. Kemarin ada yang bertanya, Pak, bagaimana jika warga negara asing kemudian tinggal atau berada di negara Republik Indonesia? Apakah warga negara asing tersebut juga mendapatkan hak warga negara? Jawabannya tergantung kita melihat dari konteks seperti apa. Karena yang dimaksud dengan hak warga negara tadi yang Pak Lutfi jelaskan adalah sesuatu yang didapatkan akibat karena dia berstatus kewarganegaraan di negara tersebut. Jadi kalau misalkan ada warga negara Amerika kemudian dia rekreasi atau berwisata ke Indonesia, maka dia tidak mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia. Contoh misalkan, hak sebagai warga negara Indonesia adalah hak dalam memilih pemimpin. Jadi pada saat Indonesia mengadakan pemilu, kemudian ada warga negara asing tinggal di Indonesia dalam rangka rekreasi atau wisata, maka warga negara asing tersebut tidak berhak untuk mendapatkan haknya dalam rangka untuk memilih dalam pemilihan umum tersebut. Tetapi warga negara asing tersebut mendapatkan hak asasi manusia karena sifatnya umum. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang sekarang adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila di sini ada 3. Yang pertama adalah nilai dasar, ini, kemudian nilai instrumental, kemudian nilai praksis. Ketiga nilai ini sudah saling berurutan, maksudnya sudah berurutan dan saling keterkaitan satu sama lain, mulai dari yang mendasar sampai nanti ke dalam hal yang sifatnya aktualisasi. Yang pertama adalah nilai dasar. Apa sih nilai dasar ini? Jadi, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila adalah di mana nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai sifat mutlak, atau kita menerima nilai dasar sebagai sesuatu hal yang tidak dipertanyakan lagi. Jadi mutlak itu berarti tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dirubah. Ya, jadi upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila sesuai hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diambil intisarinya dalam nilai-nilai dasar Pancasila tersebut. Jadi
nilai dasar ini sifatnya mutlak karena mendasar, karena berkaitan dengan kelima sila dari Pancasila itu sendiri, sehingga sifatnya mutlak, tidak bisa dirubah, atau sifatnya tetap. Ini adalah nilai dasar Pancasila di dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara. Jadi hak-hak kita sebagai warga negara, kemudian kewajiban kita sebagai warga negara itu apa saja, dilihat dari nilai dasar Pancasila berkaitan dengan kelima sila Pancasila itu sendiri. Mulai dari sila pertama berarti ada nilai ketuhanan di situ. Sila kedua ada nilai kemanusiaan. Sila ketiga ada nilai persatuan. Sila keempat adalah nilai kerakyatan. Kemudian sila kelima ada nilai keadilan. Itu yang nilai dasar. Kemudian dari nilai dasar akan berlanjut ke nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini apa? Jadi nilai instrumental ini adalah tindak lanjut, atau nilai instrumental adalah nilai yang dijabarkan atau hasil penjabaran dari nilai dasar. Jadi kalau kita belajar sesuatu yang sifatnya mendasar, pasti sangat basic sekali, sehingga di dalam mempelajari hak dan kewajiban warga negara kita juga butuh penjabaran. Jadi tadi kita sudah belajar nilai dasar, sudah tahu hak dan kewajiban warga negara kita dalam nilai dasar itu apa saja, kemudian akhirnya dijabarkan di dalam nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini wujudnya norma sosial atau norma hukum atau aturan-aturan yang sifatnya ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya, tapi nilai instrumental di sini yang kita maksud atau yang dimaksud adalah nilai atau norma atau aturan tadi yang sudah dikristalisasikan oleh lembaga-lembaga negara. Jadi pastinya peraturan ini sifatnya tertulis. Jadi tadi ada nilai dasar, kemudian ada nilai instrumental. Ada kita belajar dasarnya, kemudian kita belajar penjabarannya ke dalam bentuk peraturan-peraturan yang sifatnya lebih luas lagi, yang sifatnya lebih dinamis dan kontekstual. Dinamis berarti berubah-ubah menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi ada kalanya misalkan aturan ini saat ini ada, kemudian di kemudian hari kemudian dirubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Atau hari ini tidak ada aturan tentang A, tentang B, tentang C. Lalu kemudian di tahun-tahun berikutnya ternyata ada peraturan baru. Nah, ini yang dimaksud dengan kontekstual dan dinamis, sesuai kebutuhan tempat dan waktu. Dan yang perlu diingat, nilai instrumental ini aturan-aturannya mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan yang lain. Misalkan ya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian ada TAP MPR, kemudian ada peraturan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ini yang nilai instrumental. Kemudian nilai praksis. Nilai praksis ini adalah perwujudan sikap positif yang kemudian kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita lihat tiga nilai ini adalah satu hal yang nanti muaranya kepada sifat atau karakter kita, atau sikap yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan nilai instrumental dan nilai dasar. Jadi kalau kita sudah, misalkan kalau kita ingin mempraktekkan sesuatu, maka hasil atau wujud dari sikap itu adalah hasil dari proses kita belajar ilmu yang mendasar tadi dan juga ilmu yang lanjutan. Jadi sama ketika kita ingin bersikap, maka sikap kita sejatinya harus sesuai dengan nilai dasar Pancasila dan juga nilai instrumental Pancasila. Kemudian kita wujudkan dalam bentuk nilai praksis ini. Sikap positif sesuai dengan sila pertama, sikap positif sesuai dengan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Mungkin ini saja untuk pertemuan hari ini. Jadi kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berikut dengan faktor penyebabnya. Ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.